Saya Dewi Marlina, program studi S2 Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Sedikit saya akan menjelaskan tentang tugas paper saya, tujuan dan manfaat model desain dalam pembelajaran PJOK. Sini saya akan menjelaskan sedikit proses kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara merencanakan pembelajaran tersebut dengan baik agar meningkatkan upaya kualitas peserta didik sehingga dapat memperoleh hasil dari pembelajaran yang membentuk sikap, perilaku, dan pengetahuan yang baik. Sehingga setiap lembaga pendidikan perlu menyarankan kepada para guru agar membuat desain pembelajaran tersebut memiliki kompetensi sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian dan adanya inovasi dalam proses pembelajaran. Dalam penyusunan sebuah desain pembelajaran, guru harus mampu merancang rencana pembelajaran baik dalam materi pembelajaran, media, teori pembelajaran, maupun metode pembelajaran, agar peserta didik dapat menguasai materi yang diajarkan dengan baik. Konsep interaksi dengan peserta didik pun cukup baik digunakan dalam melaksanakan pembelajaran, karena dari interaksi ini bisa membuat guru memahami karakteristik setiap peserta didik. Hal inilah menuntut guru dalam menyusun pembelajaran untuk memunculkan bermacam-macam desain-desain pembelajaran yang bervariasi. Rumusan masalah, apa pengertian desain pembelajaran, apa-apa saja macam-macam model desain pembelajaran, apa manfaat dari penyusunan desain pembelajaran bagi guru. Tujuan untuk mengetahui desain pembelajaran. 2. Untuk mengetahui macam-macam model desain pembelajaran. 3. Untuk mengetahui manfaat penyusunan desain pembelajaran. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran merupakan rancangan di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis mencangkup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dan mengkolaborasikan teori model dan media pembelajaran sesuai materi hingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Istilah desain pembelajaran itu biasanya berunjuk pada desain materi pembelajaran yang disusun oleh sebuah tim yang dapat melibatkan guru atau tidak perlu melibatkan guru yang akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Sejumlah ahli mengatakan bahwa desain pembelajaran dibuat oleh guru yang akan melaksanakan pembelajaran, namun bukanlah suatu keharusan desain pembelajaran dibuat hanya oleh guru yang bersangkutan. Artinya bahwa perkembangan desain pembelajaran dapat menjadi tugas para pakar pembelajaran yang diharapkan akan membantu atau mempermudah para guru dalam mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Jadi desain pembelajaran adalah proses keseluruhan tentang kebutuhan dan tujuan belajar serta sistem penyampaiannya, termasuk di dalamnya adalah pengembangan bahan kegiatan pembelajaran, uji coba, dan penilaian bahan, serta pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Macam-macam model desain pembelajaran. Desain pembelajaran memiliki macam model yang dapat dijadikan acuan. Dalam bab ini hanya membahas 3 model, yaitu sebagai berikut. Adye. Pertengahan tahun 1990-an, pakar teknologi pendidikan Riser dan
Molenda kembali berupaya menyampaikan persepsi mereka terhadap desain pembelajaran. Kesepakatan itu adalah desain pembelajaran berlandasan pendekatan sistem. Arti ADI yaitu menganalisis kebutuhan peserta didik, mendesain rumusan kompetensi dan strategi, mengembangkan materi ajar media, melaksanakan tatap muka, nilai program perkembangan yang baik. Strategi pembelajaran, kemudian tahap desain, guru merancang dan membuat bahan media atau strategi pembelajaran dari hasil pemecah masalah yang sudah dianalisis pada tahap awal tadi. Setelah dirancang, hasil desain tersebut dikembangkan sesuai materi pembelajaran. ESUR, setiap guru perlu mendesain suatu pembelajaran setiap akan dimulai. Proses pembelajaran, pada saat menyusun desain perlu acuan yang mendasari. Salah satunya mendesain pembelajaran tematik SDMI dengan model ESUR. Suatu hal yang perlu dicermati dalam model ESUR ini yaitu menyebut strategi pembelajaran secara eksplisit, secara tegas, tidak bertele-tele. Strategi pembelajaran dikembangkan mulai memiliki dan memanfaatkan model, media, bahan ajar, serta peran peserta didik di kelas. Kesimpulan, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita sebagai calon pendidik nantinya mendesain suatu pelajaran sebelum terlaksananya pembelajaran di kelas, di mana yang dimaksud mendesain pembelajaran di sini yaitu merancang yang di dalamnya berbentuk rangkaian prosedur sistematis, mencangkup seluruh proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan mengkolaborasikan teori, model, media pembelajaran, suatu materi sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran. Saran, kami mengharapkan kita yang nantinya akan menjadi calon guru bisa menguasai dan kreatif dalam menggunakan media pembelajaran sebagai bahan tambahan untuk menerapkan pembelajaran desain pembelajaran PPKN di kelas rendah maupun kelas tinggi. Dalam materi pembelajaran ini dapat melatih kita sebagai mahasiswa merancang dan mendesain pembelajaran PPKN di kelas tinggi ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.